Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa kembali bersama Buria dalam pembelajaran IPA, tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Kali ini kita akan belajar tentang macam-macam penyakit pada tulang. Gangguan yang terjadi pada tulang akan menyebabkan penyakit. Penyakit pada tulang dapat terjadi karena kelainan sejak lahir, kekurangan vitamin, kebiasaan duduk, atau kecelakaan. Mari kita perhatikan macam-macam penyakit tulang pada uraian berikut. Yang pertama, fraktura atau patah tulang. Fraktura adalah penyakit pada tulang karena kecelakaan yang menyebabkan tulang menjadi patah. Yang kedua, fisura atau retak tulang. Fisura adalah penyakit pada tulang karena kecelakaan yang menyebabkan tulang menjadi retak. Yang ketiga, osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit pada tulang karena kekurangan kalsium. Yang keempat, rahitis. Rahitis adalah penyakit pada tulang karena kekurangan vitamin D. Banyak-banyak berjemur ya. Lordosis. Lordosis adalah penyakit tulang karena kebiasaan posisi duduk. Yang keenam, skoliosis adalah penyakit tulang karena kebiasaan posisi duduk yang membengkok ke kiri atau ke kanan. Kifosis adalah penyakit tulang karena kebiasaan posisi duduk yang membentuk tulang belakang pada penderita kifosis bengkok ke belakang atau bungkuk. Silahkan kalian baca teks posisi duduk yang benar. Otot pada manusia mempunyai peranan yang sangat penting. Kita harus rajin berolahraga untuk menjaga kesehatan otot kita. Dengan rajin berolahraga, kita dapat terhindar dari gangguan atau cedera otot. Tubuh kita akan mengalami gangguan jika otot kita tidak bekerja dengan baik. Cedera akan menyebabkan rasa sakit pada otot. Gangguan yang terjadi pada otot akan menyebabkan penyakit. Penyakit yang pertama, hipertrofi. Hipertrofi adalah penyakit pada otot yang ditandai dengan otot menjadi lebih besar dan kuat. Hal ini disebabkan otot melakukan aktivitas terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua, atrofi adalah penyakit otot yang ditandai dengan otot menjadi lebih kecil, lemah, dan fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adalah penyakit polio. Polio merusak sel saraf pada otot sehingga menyebabkan kelumpuhan. Stif atau kaku leher. Stif adalah penyakit pada otot karena otot leher mengalami peradangan. Hal ini disebabkan adanya gerakan yang salah atau gerakan yang terjadi secara tiba-tiba sehingga leher terasa kaku. Yang keempat, tetanus. Tetanus adalah penyakit pada otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Bakteri yang menyebabkan tetanus adalah Clostridium tetani. Hal ini menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Yang terakhir, kram. Kram adalah penyakit pada otot yang disebabkan oleh kurangnya aliran darah ke otot. Kram merupakan kontraksi otot yang terjadi secara mendadak dan singkat. Silahkan kalian baca teks salah bantal. Organ gerak dalam tubuh harus kita rawat dengan baik. Hal ini bertujuan agar badan kita tetap sehat dan tidak mengalami gangguan. Cara menjaga kesehatan organ gerak dapat kita lakukan dengan mudah. Yang pertama, berhati-hati saat melakukan gerakan, membiasakan duduk dan berdiri tegak, tidak membawa beban yang terlalu berat dalam jangka waktu yang lama, dan berolahraga secara teratur untuk menjaga kekuatan tulang. Kesehatan tulang dapat terganggu jika kita tidak dapat menjaga kesehatan tulang. Banyak aktivitas yang dapat mengganggu kesehatan tulang kita. Contohnya, membaca buku sambil tiduran, menggendong beban terlalu berat, tidur dengan posisi miring, duduk dengan posisi miring, menaiki tangga dengan posisi membungkuk,
menuruni tangga dengan posisi membusung. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan dikerjakan tugas dan kirim ke Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.